Apa jadinya kalau di momen paling kritis antara hidup dan mati, gak ada satupun tenaga medis yang menampingi? Faktanya, dunia saat ini sedang darurat dan bersuara kalau kita butuh 1 juta lebih banyak bidan. Tapi, seberapa krusial sih peran bidan buat masa depan kita? Bertepatan hari ini Hari Bidan, selamat Hari Bidan ya untuk dua bidan hebat yang sudah hadir di studio kita hari ini. Selamat Hari Bidan ya kak ya. Terima kasih. Apa semakin semangat dengan Hari Bidan ini atau menyurutkan semangat kakak ini? Semakin semangat. Makin semangat ya. Oke, hari ini sahabat PKB kita nggak bakal bahas teori yang kaku. Kita mau bongkar sisi humanis, perjuangan sampai mitos-mitos unik seputar kesehatan reproduksi di Sumatera Barat yang masih sering bikin kita geleng-geleng kepala nih kak ya. Nah, dan luar biasanya di studio ini sudah hadir dua sosok perempuan hebat. Ada Kak Marisa dan Kak Aisyah. Oke, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Baik atau sangat baik? Baik. Baik aja ya. Oke, baik ya. Dengan cuaca Sumatera Barat yang kadang mendung, kadang hujan, kadang panas itu gimana kak? Tetap baik? Baik. Tetap baik ya. Harusnya ya. Oke kak. Nah, bertepatan hari ini tanggal 24 Juni 2026 Hari Bidan Nasional ya kak. Nah, temanya itu adalah 1 million more midwife, 1 juta lebih bidan gitu ya kak. Nah, ngomong-ngomong dengan tema ini sedikit terpantik nih kak. Dari pandangan kakak sendiri nih, gimana kenapa tema itu diangkat di Hari Bidan saat ini? Apakah Indonesia saat ini kekurangan bidan atau kita tidak banyak anak muda yang mau jadi bidan atau gimana gitu? Jadi yang pertama itu bidan sebagai garda terdepan bagi kesehatan ibu dan anak. Di mana di sini sebagian besar dimulai dari proses kehamilan, persalinan dan juga perawatan bayi baru lahir itu kan ditangani oleh bidan. Benar. Nah, di sini dengan jumlah yang banyak ataupun dengan tenaga yang terlatih di sini itu agar tidak terjadinya itu kegawat daruratan dan kita itu bisa mencegah lebih dini gitu kak, deteksi dini ya, jangan sampai gawat ya. Dan selanjutnya itu sebagai akses layanan kesehatan, di mana di sini kan bidan itu tidak hanya menolong persalinan. Nah, di sini bidan juga memberikan edukasi atau informasi terkait pemenuhan gizi, KB, imunisasi, dan juga tentang informasi kesehatan lainnya. Dan juga di sini bidan sebagai pemberdayaan perempuan, di mana di sini kan sesama bidan dan pasien itu harus menjalin rasa kepercayaan agar nantinya si masyarakat ataupun pasien itu tidak ragu-ragu untuk menyampaikan keluhannya atau bagaimana. Dengan adanya rasa percaya ini akan dapat nantinya itu akan dapat menyelesaikan suatu masalah pasien gitu. Karena kan kalau kita lihat ya kayak dari masyarakat yang kadang apa ibu keluhannya pusing aja gitu. Kita kan sebagai tenaga medis ya biasanya pusingnya kenapa ini harus menggali dalam lagi gitu. Oke, benar-benar kan. Ya, jadi terus apabila ini terlaksana dengan baik gitu kan kak, ketiga hal ini itu maka nantinya akan tercapai nantinya itu untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu kak. Apalagi kalau bidan ya kak, ngomong bidan pastinya kita menyelamatkan 2 nyawa sekaligus ya. Nyawa 1 orang aja itu apa kita bilang ya, nyawanya kan nggak bisa dibeli ya kak ya. Ini kita menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Itu per 0, berapa detik ya kan? Oke. Nah, kita ngomongin terkait menyelamatkan nyawa tadi ya kak ya. Pastinya dengan Kak Bidan Marisa dan Bidan Aisyah tadi juga punya pengalaman menarik kak ya, suka duka atau cerita menyentuh hati yang berkesan yang selama ini mungkin beberapa tahun sudah mengabdi di dunia kebidanan. Boleh dong kak dibagi ceritanya gimana gitu? Dari saya kerja
detik ini banyak sekali pengalaman saya dapatkan. Salah satunya adalah menolong persalinan. Nah, pada saat menolong persalinan itu saya benar-benar ditantang ini untuk apa ya istilahnya, ini loh nyawa manusia gitu, 2 nyawa yang harus kita tolong gitu kan. Apalagi saya dulu sendiri menolong persalinan ya. Sendiri, nggak ada asisten, Nggak ada, benar-benar sendiri waktu itu. Pada saat itu ada senior, tapi seniornya lagi apa ya, ketika emergency dia datang. Saya 24 jam di sini. Ketika itu saya menolong, banyak hal yang terjadi pada saat menolong persalinan. Di antaranya perdarahan, ya, terus kemudian bayi letak sungsang, lahir kembar. Jadi banyak sekali suka duka di sana gitu. Dan ya alhamdulillah sih sampai saat ini masih bisa praktek ya. Masih bisa bertahan ya dengan 2 nyawa ini kita selamatkan ya, benar-benar itu. Oke. Tapi dari cerita kakak tadi ada nggak satu hal yang sangat berkesan dan apa sih kepuasan setelah ya kalau kita bicara terkait orientasi kita terkait finansial mungkin tidak seberapa ya kak, tapi apa sih kepuasan untuk kakak sendiri selama jadi bidan yang ternyata jadi bidan ini jiwa saya banget gitu. Memang saya dari kecil memang ingin jadi bidan ya. Dari kecil ya. Jadi itu kepuasan tersendiri ya ketika kita menolong persalinan. Ya Allah, ini 2 nyawa ya, rasanya bahagia banget gitu. Bisa nyelamatin itu ladang pahala juga bagi kita gitu. Sebagai bekal nanti di akhir. Jadi kita nggak memandang faedah finansial. Ya karena kan kalau dilihat dari seorang bidan ya kayak, walaupun orang bilang oh jadi bidan kan cuma beban persalinan, dulu juga ada beberapa dukun beranak yang membantu ya, tapi tidak boleh ya kayak, tidak boleh ya kayak. Nah, jadi kak dari kakak sendiri dengan cerita kakak bagi tadi, karena seorang bidan itu benar-benar hati dan ketulusannya itu luar biasa ya kayak gitu. Apalagi nanti ketemu sama pasien yang mungkin ketika kita aja sakit nih pasti kita agak reog atau gimana gitu kayak. Nah, tapi dengan itu, dengan bidan rasa kepercayaan yang tumbuh dari pasien ke dengan antara pasien dengan pasien dan bidan ini nanti juga membuat kita merasa kita seberguna itu ya untuk manusia lain gitu ya. Padahal kita juga disuruh untuk jadilah berguna untuk manusia lainnya gitu ya. Artinya salah satunya adalah profesi bidan ini ternyata sangat luar biasa ya kak Elia. Sangat mulia. Tadi juga sempat kakak bahas terkait remaja ya kak ya. Nah kalau di bagian remaja itu gimana kak peran seorang bidan di kehidupan remaja kak? Itu kita sebagai seorang bidan juga memberikan edukasi atau informasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi apa? Nah apalagi nih kak, tadi juga bidan itu tidak hanya membantu persalinan tapi juga mengedukasi masyarakat ya. Gimana cara seorang bidan bisa merubah perilaku masyarakat dengan mengedukasi masyarakat. Nah kira-kira nih kak, apa sih tantangan terbesar kakak dengan era digitalisasi ini untuk mengedukasi masyarakat? Pada sekarang kan umumnya masyarakat itu kan bisa mengakses informasi di mana saja, di media sosial pun juga bisa kan, sangat mudah sekarang akses informasi didapatkan. Nah, namun di sini yang perlu kita tekankan, apakah informasi itu sudah benar atau tidak gitu kan? Ataupun simpang siur atau simpang siur gitu kan. Jadi di sini tantangan kita sebagai bidan, kita itu harus meluruskan kembali informasi yang didapat oleh si masyarakat tadi. Nah, di sini kita akan memberikan informasi atau edukasi terkait apa dari misalnya masalah dari si pasien itu kan. Nah, disinilah kita membenarkan informasi yang diakses oleh masyarakat itu benar atau tidaknya. Dengan di sini kita menekankan harus menghargai dulu rasa ingin tahu si pasien. Karena kalau tingkat tahunya tinggi, cari nggak bisa kita langsung menyalahkan informasi yang didapat itu salah gitu. Berarti kita juga menghargai pendapat pasien kayak. Oke benar sekali ya kak, apalagi di era digitalisasi semua bisa diakses. Mau siang, mau malam, mau pagi itu semuanya bisa ya kak. Apalagi dengan keluhan, ketika kita hamil 3 bulan gitu, ini kenapa ya kok ada gimana pasti langsung dicari gitu. Padahal mungkin
informasi yang didapatkan juga bisa diakses melalui bidan. iya, harusnya kan kita konsultasi Iya. dulu gitu ya. Benar Kak. Oke Kak, nah karena kakak ini sehari-harinya di klinik Cemara ya Kak? Iya. Ke kakak keduanya? Iya. Oke. Nah kira-kira nih Kak, boleh nggak digambarkan gimana sih tren kunjungan ke klinik akhir-akhir ini? Ya, tren kunjungan kali ini adalah KB. KB ya Kak? Iya. Oh iya, baru Dina juga sempat searching Kak, katanya kalau klinik Cemara ini juga jadi rujukan KBC Sumatera Barat ya Kak ya? Ya, betul. Iya Kak. Oh iya Kak? Iya. Oke, nah untuk kesehatan lain Kak, gimana Kak? Kalau dari di kunjungan tren penyakit atau apa di klinik Cemara Kak? HIV. HIV juga tuh. HIV untuk pengobatan segala macam gitu Iya. ya? Bisa dijangkau juga di Semarang. Iya. Nah terkait itu Kak, Dina sedikit kepo nih Kak, terkait fasilitas apa aja sih yang diberikan oleh klinik Cemara kepada masyarakat yang mau mengaksesnya? Yang pertama itu ada layanan kesehatan umum, layanan kesehatan gigi, KIA, periksa kehamilan atau KB, dan juga ada vaksin catin gitu Kak, dan juga ada layanan HIV dan IMS tadi. Berarti udah include semua ya Kak? Iya. Kalau terkait konselor ada Kak? Ada juga Kak. Oh ada juga Iya. Kak? Oke, berarti untuk dari masalah dari anak, bayi ya? Iya. Dari pengandung lah Kak ya? Iya dari Pengandung, remaja. remaja. Oh nanti kalau ada sakit HIV atau segala juga bisa berobat ke sini. Iya ada di di klinik Cemara pengobatan Kak ya? Kak. Oke, nah misalnya Kak, Dina kan Vaskes BPJS-nya tidak di klinik Cemara. Nah gimana sih cara Dina untuk bisa mengakses fasilitas di klinik Cemara tanpa Dina ada surat rujukan dari Vaskes pertama gitu? Apakah bisa atau enggak gitu Kak? Bisa ya Kak ya. Tetap bisa Kak, tetap bisa. Walaupun tidak ada surat rujukan. Nggak bisa. Oh berarti apakah itu hanya satu fasilitas aja atau seluruhnya? Seluruh fasilitas bisa. Seluruh fasilitas Bisa. gitu. Oke. Tapi enggak, karena kan kalau kita masyarakat itu agak ribetnya akan minta rujukan dulu ya Kak. Iya. Apalagi nanti domisilinya jauh atau Ada segala macam. masalah. Kita langsung aja, nggak perlu rujukan dari klinik atau vaskesnya lain. Berarti langsung ke sini Iya. lah ya. Oke. Nah, kalau di kita paling unggul di klinik Cemara paling unggul dari klinik yang lain itu apa Kak? Layanannya Kak? Layanan HBB. Layanan KB. Layanan KB gitu. Oke, nah kalau kita ngomong layanan KB nih Kak, nah pastinya ya Kak ya, agak kalau bahas KB, walaupun belum menikah ya Kak, tapi harus tahu ya Kak ya. Nah, boleh dong Kak sedikit dijelasin terkait gimana sih pemasangan apa aja sih KB yang bagus untuk digunakan, terus apa sih efek sampingnya, dan gimana sih cara Kakak untuk ngomong ke, karena kan kalau untuk KB itu juga suami istri ya, Iya. yang persetujuan antara suami Iya, dan istri ya Kak. iya. Boleh dong Kak diceritain Kak? Jadi kalau untuk ber-KB, kita misalnya di sini kan kita melayani pasien. Di sini harus kita tanyakan dulu Kak, itu ibunya dari riwayat penyakit ibunya. Nah, disitulah kita nanti bisa menentukan KB apa yang cocok sama si ibu gitu Kak. Dengan syarat itu pasiennya harus persetujuan suami gitu kan Kak. Ya. Mungkin Kak nanti ibunya ber-KB, suaminya nggak tahu, nanti Iya. terjadi pula kesalahan. Pertengkaran Ya, segala macam ya, Kak, ya. ya. Jadi di sini kita menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien terkait jenis KB-nya, yaitu ada dua gitu Kak, ada hormon dan juga yang non hormonal gitu. Nah dari sinilah kita menjelaskan kepada si ibu dan apa penyakit, ada riwayat penyakit apakah seorang pasiennya. Dari situlah kita bisa menentukan KB hormon kah yang cocok sama ibunya atau non hormonal gitu Kak. Nah, terpatik sekali Kak Dina terkait jenis-jenis KB tadi, ada hormon sama hormonal ya. Nah, kira-kira nih Kak efek samping hormon ya, karena kan saya tahu Dina nih Kak ya, kita sebagai perempuan hormon kita sudah banyak ya, dan ditambah kalau kita pakai KB hormonal, tambah lagi hormonnya ya. Ketika kita halangan aja tuh hormon kita nggak stabil. Iya. Nah, gimana tuh Kak? Lagi Disuntikan hormon lagi gitu. Iya. Oke, gimana tuh Kak kalau terkait hormonal gitu Kak? Jadi kalau untuk efek samping pasien yang pemakaian KB yang hormonal itu banyak efek sampingnya Kak. Ada yang
jantung berdebar-debar, sering sakit kepala gitu kan, dan juga ada flek hitam atau penambahan berat badan ataupun penurunan berat badan Kak. Dan ini pun tergantung dari masing-masing pasien, masing-masing, soalnya kan di sini kan tuh hormon ya Kak ya. Iya. Jadi tergantung tubuh kita masing-masing itu Ya, berbeda-beda gitu benar-benar. Kak. Dari apanya efek samping yang timbul di kitanya gitu kan. Dan kalau yang KB yang bagus itu pastilah KB yang tidak hormon gitu kan. Non hormonal berarti kan. Iya. Karena di sini kan efek sampingnya lumayan tidak ada, bisa dibilang tidak ada gitu ya Kak. Yang paling kalau seperti IUD itu kan non hormonal Kak. Paling nanti kan karena dia dipasang di dalam tubuh kita, mungkin itu kan ada benda asing tuh, mungkin agak sedikit tidak nyaman aja sih sama IUD-nya, itu aja sih efeknya Kak. Berarti kalau terkait- mempengaruhi ke tubuh. Oh nggak ya, tapi emang hormonal yang banyak ya. Iya. Karena kan juga banyak ya orang-orang bilang, ih takutlah ber-KB, takutnya nanti gendut. Iya. Gitu. Setelah ber-KB nanti kita flek-flek hitam, Iya. segala macamnya. Gitu. Sebenarnya itu tergantung dari KB yang dipilih. Oke, berarti kakak menyarankan dari klinik Sumar sendiri menyarankan, oh ternyata pasien A dengan indikasi seperti ini berarti cocoknya Di non hormonal. gitu. Oke, terpenting sekali sih Kak, karena kan namanya masyarakat awam kadang ya Kak ya. Kadang kan tidak tahu tuh kata orang bagus A, ya udah A aja gitu ya kan Kak. Padahal kita nggak tahu ya apakah badan kita bisa menerima atau tidaknya gitu. Nah, tentunya ya Kak di lapangan ya namanya berhubungan sama masyarakat, berhubungan langsung dengan masyarakat pasti banyak ya yang akan dapatkan mitos-mitos nih Kak. Nah, kira-kira nih Kak terkait kehamilan atau kesehatan reproduksi, mitos apa yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri bagi kakak berdua sebagai bidan, sebagai garda terdepan Kak? Untuk mitos biasanya dari KB ya Kak ya. Dari KB ya Kak ya? Katanya kalau pakai IUD takutnya nanti nyampe di jantung, nyampe di usus. Padahal udah ada sekatnya masing-masing Iya. gitu ya. Takut banget ya. Iya. Pegang IUD-nya nanti di jantung. Iya. Dan gitu ya. ya Kak ya. Kemudian salah satunya implan juga. Oh ini kenapa ini takutnya berjalan, takutnya ini banyak sekali mitos seperti itu. Jadi kita harus memberikan edukasi yang benar terhadap pasien. Kita dekati tuh pasiennya, kita jelaskan bahwasanya itu sudah ada sekatnya masing-masing, itu ada tempatnya masing-masing. Begitu. Jadi tidak perlulah khawatir untuk pemasangan KB. Ya karena kan banyak ya mitos-mitos yang masih kita dengar kayak kita bikin KB bisa bikin gendut, terus KB nanti kalau meninggal nanti implannya gimana? Iya betul. Benda asing nih yang dimasukin gitu. Itu juga banyak pertanyaan Kak. Banyak juga pertanyaan seperti itu. Nanti meninggal bagaimana ya? Kalau meninggal kan kita urusan Tuhan. Iya. Allah. Kan itu kan buatan manusia dan itu juga nggak diharamkan dalam agama. Iya. Ya itu dianjurkan juga untuk menjaga kesejahteraan keluarga juga. Betul. Apalagi kalau anaknya dengan durasi jangka umur yang dekat-dekatan pasti nanti pengaruh dari kesehatan mentalnya, kesejahteraan keluarganya, gizinya nanti gimana, benar nggak sih Kak? Benar sekali Kak. Karena kita harus merencanakan ya kayak gimana nanti keluarga itu kehamilan sehat benar. Karena kan hamil 9 bulan dengan 2 nyawa sekaligus ya Kak ya. Gimana nanti asupan gizinya setelah melahirkan gimana ya. Oke Kak, nah menarik sekali ya Kak tadi dari fasilitas yang sudah Kakak jelaskan juga, terus pengalaman-pengalamannya. Nah sekarang nih Kak, berhubung nih Kak dari Hari Bidan Nasional Indonesia tanggal 24 Juni 2026 ini, apa sih pesan cinta, pesan semangat, dan harapan yang kakak berdua sampaikan kepada bidan-bidan sejawat yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat? Oke, pesan cinta itu yang pertama, pesan cinta untuk teman sejawat, yang pertama itu tetaplah kuat dan juga teruslah bersifat peduli terhadap sesama kita. Dan juga di sini percayalah teman-teman, kita di sini itu melangkah demi untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi, gitu kan. Dan selanjutnya pesan cinta untuk teman-teman sejawat yaitu tetaplah semangat dan terus berjuang terhadap dan cintailah pekerjaan kita sebagai seorang bidan. Apalagi profesi seorang bidan yang sangat mulia ya Kak ya.
tidak semua orang bisa membantu untuk menyelamatkan dua nyawa sekaligus. Oke, nah terakhir nih Kak, aduh udah di sesi terakhir kita ternyata. Oke, apa sih pesan atau imbauan dari Kakak untuk seluruh perempuan hebat di Sumatera Barat agar mereka bisa lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya demi meningkatkan kualitas hidup berkeluarga? Dengan jaga kesehatan reproduksi, terus kemudian secara rutin memeriksakan diri, kemudian berani bertanya atau mencari informasi yang lebih akurat, begitu. Dan ke setiap kehamilan sebaiknya sering dikontrol ya, agar nanti persalinan juga baik ya, lancar. Kita nggak tahu ya kayaknya akan terjadi nanti. Nah, sahabat PKBI, dari obrolan hari ini kita belajar satu hal. Bidan bukan cuma sekadar profesi yang membantu persalinan. Mereka adalah penentu harapan, penjaga gerbang generasi, dan sahabat terbaik bagi setiap perempuan. Kesehatan reproduksi itu bukan hal yang tabu dibicarakan, benar nggak sih Kak? Nah, itu adalah hak, kenyamanan, dan fondasi kebahagiaan keluarga kita. Jadi untuk teman-teman dan sahabat seluruhnya, seluruh perempuan hebat di Sumatera Barat jangan pernah ragu jangan pernah takut untuk memeriksa kesehatan. Kalau kamu butuh tempat konsultasi yang aman, nyaman, dan ramah, pintu klinik Cemara terbuka lebar ya, benar ya Kak ya? Yuk kunjungi kami dan mari kita jaga kesehatan bersama-sama. Saya Dina Rafikasari, Marisa, Saya Aisyah. terima kasih sudah menonton. Selamat Hari Bidan Nasional. Stay healthy, stay safe, and see you next episode. Bye-bye.